Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan keadaan baik ya. Dan alhamdulillah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa berjumpa melalui aplikasi Zoom ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamat kelak. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin membacakan sebuah ayat ya, dari Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 26 ya. Disimak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Dari ayat tadi menginformasikan kepada kita bahwa Allah memberikan kerajaan itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sebelumnya kemarin kita telah belajar tentang Bani Umayyah. Terus juga digantikan dengan ya sekarang ini yang akan kita pelajari tentang Bani Abbasiyah. Apa dan bagaimana itu Bani Abbasiyah? Ya sebelumnya ya akan kami share lagi ya PP-nya ya, Bapak perlihatkan dulu ya PP-nya. Baik, ini kalian biasa perhatikan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kompetisi dasarnya yaitu memahami latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Di KD 3.2, KD-nya 4.2 menceritakan silsilah kekhilafahan dinasti Abbasiyah, dan yang 5.2 menceritakan Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Indikatornya apa saja? Ya, bisa kalian baca di sini, menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, proses berdirinya, periodisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah, tentang kemajuan dan keruntuhan dari dinasti Abbasiyah, dan kalian menuliskan ibroh atau pelajaran yang dapat diambil dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Siswa mampu menceritakan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Siswa mampu menjelaskan periodisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah, menjelaskan kemajuan dan keuntungan dari dinasti Abbasiyah, dan bisa menuliskan ibrohnya dari
kisah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sebelum lanjut, Bapak akan memperlihatkan ya video kepada kalian, ya silakan disimak karena nanti ada tugas di balik video ini ya, kalian nanti menyimak dan menuliskan intisari dari video berikut ini. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang Abbasiyah dan masa keemasan Islam. Kekhilafan Islam Abbasiyah merupakan salah satu kekhilafan terbesar umat Islam. Kekhilafan ini berpusat di Baghdad selama 524 tahun. Ia menjadi penguasa dunia dan berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 258 Masehi. Ia runtuh disebabkan karena munculnya garis perpecahan antara penduduk Arab dan penduduk non-Arab, antara Muslim Arab dan Muslim baru, antara Muslim dan kaum Zimmi, sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan dirinya dari kekhilafan Abbasiyah. Pada masa kekhilafan Abbasiyah, Islam dapat dikatakan memasuki masa keemasan intelektualnya. Hal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam saat itu. Ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan sederetan ilmuwan besar Islam lainnya berhasil menciptakan berbagai karya yang dijadikan referensi peradaban dunia. Kegemilangan tersebut tidak lahir begitu saja. Penyebabnya adalah karena kecintaan pemimpin dinasti Abbasiyah akan ilmu pengetahuan. Akibatnya, ia memberikan dukungan besar atas gagasan yang muncul dari tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dan membangun infrastruktur untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Para pemimpin kekhilafan Abbasiyah membangun kota Baghdad menjadi pusat kiblat peradaban dunia. Berbagai perpustakaan sebagai pusat-pusat telaah dan referensi ilmu pengetahuan berhasil didirikan. Salah satunya bernama Baitul Hikmah. Masa ini berlangsung selama masa kekhilafan Al-Ma'mun. Pada masa khilafah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah berhasil membangun industri kertas. Ini sekaligus menjadi bukti akan kemajuan peradaban Islam masa itu. Kertas yang dihasilkan digunakan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan dan peradaban Islam dapat berkembang lebih pesat. Kemajuan-kemajuan yang berhasil diraih oleh kekhilafan Abbasiyah juga disebabkan karena gerakan penerjemahan besar-besaran yang dilakukan oleh pemimpin dinasti Abbasiyah pada masa itu. Gerakan ini berlangsung selama 3 fase. Fase pertama selama masa khilafah Al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid yang menerjemahkan karya-karya astronomi dan mantik. Fase kedua terjadi pada masa khilafah Al-Ma'mun yang terdiri dari atas buku filsafat dan kedokteran. Dan adapun fase ketiga terjadi setelah tahun 300 Hijriah, terutamanya setelah adanya industri kertas. Selain itu, kehebatan dinasti Abbasiyah mengantarkan Islam pada masa keemasan. Juga disebabkan karena faktor asimilasi yang terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, yang menjadikan dinasti Abbasiyah berhasil membawa masa keemasan bagi Islam. Sebagai seorang muslim, kita tentu bangga akan pencapaian tersebut. Ingin rasanya masa keemasan itu terulang kembali. Melihat berbagai kemajuan ilmu pengetahuan didominasi oleh Islam, hal itu bukanlah keniscayaan. Jika kita umat muslim hendak bersatu mengembalikan masa-masa keemasan dahulu, menjadikan Islam sebagai pusat peradaban dunia. Demikianlah penjelasan singkat tentang kisah Abbasiyah dan masa keemasan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu tadi ya sedikit yang dikisahkan tentang pemerintahan masa dinasti Abbasiyah. Silakan kalian bisa tulis intisarinya apa ya, nanti setelah itu dikirimkan ya melalui WhatsApp Jabri ya.
Nah, baik, kita langsung saja ke materi ya. Nah, khalifah-khalifah yang terkenal dan proses perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Sebelum kita ke khalifah-khalifah yang terkenal, ya, kita perlu juga mengetahui tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Jadi dinasti Abbasiyah ini berawal dari runtuhnya dinasti Umayyah yang pendirinya Bani Abbasiyah yang terkenal sebagai Abu Abbas As-Saffah, yang merupakan khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah, ya, yang dibaiat di kota Kufah dan membangun sebuah istana Hasimiyah di kota Al-Hasimiyah sebagai pusat pemerintahan sampai ia wafat. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah berikutnya, ya, yang kedua, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Tuh, dinasti Abbasiyah tadi kan didirikan Abu Abbas As-Saffah, ya, diberi gelar As-Saffah, artinya itu adalah penumpah darah, ya. Ia diberi gelar itu karena ia memiliki kemampuan yang keras, ya, kemauan yang keras dan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah guna mewujudkan keinginannya itu. Nah, baik, kembali kita lanjut ke khalifah-khalifah Abbasiyah siapa saja sih yang terkenal. Banyak, ya, ada 37 khalifah, ya, di dalam Bani Abbasiyah ini, ya, dinasti Abbasiyah. Namun tidak semuanya mungkin karena prestasinya berbeda-beda, ya. Ya, setidaknya kami akan memberikan contoh beberapa ini, ya. Berikut ini. Ada Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Ya, ini yang kami contohkan pada pertemuan kali ini. Prestasinya bagaimanakah khalifah-khalifah ini? Mari kita simak. Abu Ja'far Al-Mansur, ya, beliau memerintah pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Beliau ini memiliki prestasi memperluas jaringan politik, jadi kekuasaan Islam semakin luas, ya, di bawah pimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Apalagi kerjasama diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia. Jadi menjadikan dinas di Abbasiyah semakin maju. Kemudian beliau, Abu Ja'far Al-Mansur, mendirikan kota Baghdad. Harun Al-Rasyid, beliau ini adalah pemimpin yang bijaksana, soleh, dan adil, ya. Beliau ini pemurah, dermawan, kemudian sikapnya tegas tapi berakhlak yang sangat mulia. Bahkan orang-orang itu membicarakan bahwa Harun Al-Rasyid ini mirip dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, luar biasa, ya. Nah, kecintaan terhadap ilmu, ya, sehingga beliau ini, Harun Al-Rasyid, mendirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Kemudian khalifah berikutnya Al-Ma'mun. Beliau memerintah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, ini beliau adalah seorang yang hafal Quran, ya, ahli tafsir serta menguasai banyak sekali disiplin ilmu. Itu. Kemudian beliau mengembangkan perpustakaan yang
dibangun oleh ayahnya, yaitu Harun al-Rasyid. Ya, ini termasuk prestasi beliau ya. Jadi pada pemerintahan Al-Ma'mun ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat sekali, sehingga melahirkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kala itu. Nah, ini 3 contoh dari khalifah yang sangat terkenal ya di dalam Bani Abbasiyah. Berikutnya kita akan mengenal tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Nah, hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam di dinasti Bani Abbasiyah ini apa saja? Ya, yaitu ilmu hadis. Ya, ilmu hadis, siapa sih yang tidak kenal dengan hadis, ya kan? Jadi tidak hanya membahas tentang matan hadis tersebut, tapi juga membahas tentang perawi-perawinya, sahih dan tidaknya, apakah ini hadis benar-benar hadis ataukah hadis palsu, hadis maudhu. Nah, ini dibahas di ilmu hadis. Nah, banyak sekali ya ahli-ahli hadis ya, yang bermunculan pada saat ini. Diantaranya adalah Imam Al-Bukhari ya. Kemudian ada lagi Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, kemudian ada At-Tirmidzi. Nah, itu adalah ulama-ulama ahli hadis. Berikutnya ilmu apa lagi yang berkembang pada saat itu adalah ilmu tafsir, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, tentang asbab nuzulnya, hukumnya, dan lain-lainnya. Ya. Dan ada juga ulama-ulama ya yang terlahir sebagai ulama ilmu tafsir. Diantaranya adalah Abu Jarir At-Tabari. Ya. Kemudian juga ada Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfahani. Kemudian ada lagi ilmu fikih ya, ilmu fikih, yaitu ilmu yang tentang mempelajari tentang hukum-hukum dalam Islam, hukum ibadah, sesuatu yang diwajibkan, disunahkan, makruh, ini boleh atau haram dalam Islam. Nah, itu dibahas di ilmu fikih ini. Kemudian ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, manfaatnya mempelajari filsafat Islam ini adalah untuk menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat-sifat yang tercela. Ada juga ilmu sejarah ya, mempelajari tentang berbagai peristiwa di masa lalu yang tentunya akan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari peristiwa tersebut. Ada juga ilmu kedokteran. Nah, ini ya sangat terkenal sekali ya, seperti Al-Khwarizmi, kemudian Al-Khwarizmi, siapa itu namanya, Ibnu Sina, nah, contohnya itu ya. Nah, itu yang sangat terkenal masa itu. Ada lagi berikutnya ilmu matematika ya, Al-Khwarizmi ya, yang beliau menyusun buku Al-Jabar itu ya. Kemudian ada Umar Khayyam. Nah, itu pakar-pakar matematika di dunia Islam. Berikutnya ada lagi ilmu astronomi. Ilmu astronomi yang mempelajari tentang
perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang, planet-planet yang lain. Inilah ilmu-ilmu yang berkembang pada saat Bani Abbasiyah. Kemudian tokoh-tokohnya siapa saja? Ya, ilmuwan-ilmuwan Islam itu siapa saja? Ada banyak nih. Ahli filsafat Islam antaranya. Siapakah ini? Ya, dia adalah Al-Kindi yang terkenal dengan sebutan filosof Islam, filosof Arab, dan ini adalah bapak filsafat Islam pertama, ya, Al-Kindi. Berikutnya, ya, masih di ahli filsafat, yaitu Al-Farabi. Ya, beliau ini menerjemahkan buku-buku asing dalam bahasa Arab, dan beliau juga banyak sekali menuliskan buku-buku mengenai logika, matematika, fisika, dan lain-lainnya. Next, berikutnya, siapakah dia? Dia adalah Ibnu Sina. Ya, dia juga seorang ahli filsafat. Ya, di Eropa sana beliau dikenal dengan nama Avicenna. Sejak kecil telah belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, teologi Islam, dan kedokteran Islam. Banyak sekali yang dipelajari beliau. Ya. Berikutnya, siapa ini? Beliau adalah Ibnu Rushd. Ya, dilahirkan di Cordova pada tahun 250 Hijriah dan wafat tahun 675 Hijriah. Kalau orang Eropa menyebutnya beliau ini adalah Averroes. Beliau juga ahli ilmu hayat, ilmu fisika, ilmu falak, ilmu akhlak, ilmu kedokteran juga, ilmu fikih. Ya. Jadi banyak sekali ulama-ulama zaman dahulu itu, ya, beliau membidangi suatu bidang ilmu, tapi juga menguasai ilmu yang lain. Berkahnya mempelajari Al-Quran terlebih dahulu, karena kebanyakan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim itu yang awal pertama dipelajari adalah Al-Quran. Ahli kedokteran Muslim, siapakah dia? Ini adalah seorang ahli mata, Hunain Ibnu Iskak, ya, spesialis mata beliau ini, ya, yang lahir tahun 809 Masehi dan meninggal pada tahun 874 Masehi. Berikutnya kedokteran juga nih, ya, tadi sudah disebutkan kan, ini Ibnu Sina. Ya, selain filosof, beliau juga sebagai tokoh kedokteran. Bukunya sangat terkenal di bidang kedokteran, Al-Qanun fi Ad-Tib. Nah, ini banyak digunakan di universitas kedokteran ya di Eropa sana, ya. Berikutnya ada ahli sejarah, ada namanya Ibnu Qutaibah. Dengan hasil karyanya adalah Uyun Akbar yang berisi tentang sejarah politik negeri-negeri Islam. Berikutnya ada At-Tabari. Beliau ini menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Ibnu Khaldun, hasil karyanya adalah Al-Ikhbar. Banyaknya ini luar biasa, 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman. Dan itu tulisan tangan loh. Tidak menggunakan komputer, tidak diketik apalagi copy paste seperti zamannya kita saat ini, ya. Nah, tulis tangan luar biasa, alhamdulillah. Berikutnya ada ahli fikih. Ahli fikih ini tentunya adalah ulama-ulama mazhab. 4 mazhab itu ada di masa ini, dari Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah pakar-pakar ilmu fikih, ya, yang menetapkan mazhab mereka. Berikutnya adalah ahli tasawuf. Siapa sih yang tidak kenal dengan Rabi'ah Adawiyah, ya, dengan ajaran tasawufnya yang dinamakan mahabbah, ya, karena betapa besarnya cintanya kepada Allah, ya. Bahkan dia mengatakan ketika ibadahnya itu karena dia takut kepada neraka, maka minta dimasukkan ke
neraka. Luar biasa ya. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Al-Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali ya, karyanya sangat terkenal ya, yaitu Ihya Ulumuddin. Berikutnya ada Abdul Farid Zunnun Al-Misri. Beliau ini ya dapat membaca hieroglif yang ditinggalkan di zaman Fir'aun Mesir. Wah, keren ya. Nah, itu tadi kita membahas tentang keemasannya. Nah, ternyata dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Runtuhnya Bani Abbasiyah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Itu ada faktor internal, yaitu faktor internalnya yang membuat daulah Abbasiyah lemah, yaitu adanya persaingan tidak sehat ya di dalam himpunan daulah Abbasiyah itu ya. Jadi di dalam tubuh daulah Abbasiyah terjadi persaingan tidak sehat ya, adanya perselisihan pendapat dan pemikiran agama yang berkembang ya, terjadi bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, ini yang membuat tidak kuatnya daulah Abbasiyah dari dalam. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang pecahan-pecahan kecil di dalam daulah Abbasiyah ini ya, yang mengakibatkan perpecahan sosial dan berkepanjangan. Akhirnya terjadi kemerosotan dengan perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Ada faktor eksternalnya adalah sebagai berikut ya, yaitu serangan bangsa Mongol yang berlatar belakang penghancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad. Salah satu faktor utama adalah gangguan kelompok asasin yang didirikan oleh Hasan Ibnu Sabbah di pegunungan Alamut, Irak. Sete anak cabang Syiah Ismailiyah ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya, baik wilayah Islam maupun di wilayah Mongol tersebut. Setelah beberapa kali penyerangan terhadap asasin, akhirnya dilakukan, cucu dari Genghis Khan dapat berhasil mengumpulkan pusat kekuasaan mereka di Alamut, kemudian menuju ke Baghdad setelah membasmi mereka di Alamut. Tentara Mongol menghapus kota Baghdad selama 2 bulan. Setelah perundingan damai gagal, akhirnya Khalifah menyerah. Nah, inilah faktor-faktor penyebab runtuhnya daulah Abbasiyah. Terima kasih. Ini dapat kami sampaikan ya. Syukron. Alhamdulillah kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Insya Allah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Dan tadi yang Bapak tugaskan yaitu merangkum ya dari video tadi, silakan kalian kirimkan nanti melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Demikian ya, cukup. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa dari cerita tadi ya, bagaimanakah perkembangan Islam itu, peradaban Islam itu bisa mengalami masa-masa keemasan itu karena pemimpinnya ya cinta dengan ilmu ya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu dan semua itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi di Quran surat Al-Imran ya, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Itu saja ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.